I love Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Kita ulas salah satu film terbaik Mahesh Babu yang berjudul Pokiri. Cerita film ini sangat keren, sampai-sampai dibuat ulang dalam berbagai bahasa. Di antaranya dibuat ulang oleh Salman Khan, Darshan, Thalapathy Vijay, dan lain-lain. Oke, selamat menonton ya. Alibhai. Di kota Hyderabad, berbagai aktivitas kejahatan dikendalikan oleh gangster pimpinan Alibhai. Mereka biasa melakukan pemerasan, perampasan, penculikan, dan lain sebagainya. Alibhai mengatur bisnisnya dari luar negeri. Institusi kepolisian tidak bisa berbuat banyak. Meski pelaku kejahatan ditangkap, sangat mudah bagi mereka terhindar dari hukum. Pejabat tinggi pemerintah maupun penegak hukum banyak yang menjadi antek-antek Alibhai. Untuk mengakhiri kejahatan para gangster, petugas polisi baru didatangkan. Dialah Komisaris Syed Muhammad Pasha Kadri yang dikenal jujur, tegas, dan pemberani. Misi utama komisaris adalah menangkap Alibhai. नगर पुलिस कमिश्नर का बाद सैयद मोहम्मद पाशा खादरी. Kelompok gangster lain pimpinan Narayana juga ingin mengalahkan dominasi dan hegemoni Alibhai. Persaingan di antara kedua kelompok itu semakin sengit beberapa waktu terakhir. Anak buah Narayana menyewa kelompok gangster kecil pimpinan Ajay untuk menghajar seseorang bernama Males. Males merupakan anak buah Alibhai. Males harus dipermalukan di daerahnya sendiri. Ajay menyanggupi permintaan kelompok Narayana karena dibayar mahal. Rekannya yang bernama Pandu akan melakukan tugas itu. Sosok Pandu yang diperankan Mahesh Babu memancing keributan di daerah Males. Pandu dikejar oleh Males dan anak buahnya. Setelah sampai di sebuah gudang, Pandu berhenti berlari. Rupanya, Pandu sengaja memilih tempat yang cocok untuk bertarung. Males sangat murka ada orang yang berani mengambil uang dari kelompok Narayana untuk menghajarnya. Males mengunci pintu gudang agar Pandu tidak bisa melarikan diri. Pandu harus mati atas kecerobohannya. Ternyata keberanian Pandu bukan sekedar nekat. Pandu sangat pandai bertarung. Males dan anak buahnya dihajar habis-habisan. Pantas saja Pandu pede berulah di kandang lawan. Males menggigil melihat keganasan Pandu. Males berusaha melarikan diri dengan membuka gembok gudang yang terkunci. Dia sangat menyesal telah mengunci gudang. Tapi Pandu tidak membiarkannya lolos begitu saja. Males dibuat babak belur. Pandu kembali ke gengnya. Dia menemani Ajay membawakan kotak makan siang ayahnya yang mengelola usaha tempat senam aerobik. Perhatian Pandu tertuju pada seorang gadis instruktur senam, namanya Shruti, yang cantik jelita. Pandu dan teman-temannya mengintip Shruti. Diintip oleh laki-laki asing membuat Shruti risih. Shruti melaporkan para pengintip ke ayah Ajay. Akibatnya Pandu diomeli. Ajay juga ikut kena semprot. Ajay dilarang bergaul dengan pengangguran seperti Pandu. Out. Take them out. Sementara Males diolok-olok oleh gengnya karena telah dibuat babak belur di daerahnya sendiri.
Tangan kanan Alibai, Guru tidak terima ada preman kecil yang berani memukul Males. Guru ingin Pandu dibunuh. Pendapat berbeda diutarakan oleh Mona yang merupakan pacar Alibai. Mona menyebut preman yang telah memukul Males memiliki keberanian tinggi. Orang seperti itu pantas direkrut menjadi anggota mereka. Rest इसको. Guru kemudian mengirim beberapa orang untuk membawa Pandu. Orang yang dicari sama sekali tidak mengenal rasa takut. Pandu menghadiahkan mereka sebuah tamparan. Sikap Pandu melunak setelah ditodong pistol. Pandu membiarkan kerah bajunya dipegang. Ajay dan yang lain tidak bisa berbuat apa-apa melihat Pandu dibawa pergi. Guru sudah menunggu kedatangan Pandu. Guru menawari Pandu bergabung dengan mereka. Syaratnya Pandu harus berani dan tidak takut mati. Pandu tidak peduli bekerja apa dan untuk siapa, asal mendapat bayaran mahal, apapun akan dilakukan. Pandu menunjukkan keberaniannya dengan menampar preman yang sempat memegang kerah bajunya. Mona semakin kagum dengan nyali Pandu. Sebuah pistol diberikan sebagai hadiah. Pandu terlihat sangat pandai dan terbiasa memegang pistol. Sejak hari itu, Pandu resmi bergabung dengan kelompok gangster Alibai. Di tempat lain, Sruti berjalan kaki pergi ke tempat senam aerobik. Sruti dilihat oleh seorang polisi korup, Subinspektur Pasupati. Kecantikan Sruti membuat Pasupati ingin memilikinya. Mentang-mentang polisi, Pasupati memaksa Sruti memberikan alamat rumahnya. Sruti menuruti permintaan Pasupati agar bisa segera pergi. Hey, police. Wastava? Excuse me? Huh? Sementara Pandu sedang sibuk bersama geng Alibai. Mereka akan membunuh salah satu anak buah gangster Narayana. Rencana itu tercium komisaris polisi. Salah seorang geng Alibai tertangkap di sekitar lokasi. Orang yang diincar geng Alibai sudah tiba, tapi pasukan polisi ada di sana. Pandu meminta Nayak dan yang lain tetap fokus membunuh target. Urusan polisi biar menjadi tanggung jawab Pandu. Untuk mengalihkan perhatian polisi, Pandu mengaku ke polisi Pasupati sebagai warga setempat yang menemukan pistol di jalan. Kebetulan sekali perhatian Pasupati juga teralihkan setelah melihat Sruti. Pasupati ingin memeriksa isi tas Sruti. Sikap Pasupati yang nafsuan membuat Sruti risih. Pandu mengalihkan perhatian Pasupati dengan pura-pura izin pergi. Pasupati terpancing emosi. Pandu memberi isyarat agar Sruti pergi dari tempat itu. Pasupati berhasil dibodohi. Hey, Rekan-rekan Pandu juga bisa membunuh target mereka. Polisi terlambat menghentikan pembunuhan itu. Keesokan harinya, Sruti menemui Pandu yang sedang bersama Ajay. Kedatangan Sruti untuk menyampaikan terima kasih atas bantuan Pandu semalam. Mereka pun berkenalan. I'm Shruti. Miru? Pandu. Oh, Hal yang tidak diduga Sruti, gangguan dari SI Pasupati datang lagi. Pasupati bersama anak buahnya menggerebek rumah Sruti. Ibu Sruti, Laksmi, disebut mengelola rumah bordil. Sikap Pasupati benar-benar membuat Laksmi ketakutan. Laksmi tidak tahu harus berbuat apa. Putra sulungnya yang masih kecil juga ketakutan. Sruti sendiri belum pulang. Pasupati memaksa Laksmi agar merayu putrinya, Sruti, untuk menjadi istri selir. Jika tidak, Pasupati akan menangkap mereka dengan kasus palsu. Laksmi hanya bisa menangis. Apalagi Pasupati mengeluarkan kata-kata yang tidak etis. Pasupati kembali menelpon Laksmi keesokan harinya. Kata-kata kotor terus keluar dari mulut Pasupati. Laksmi memohon agar mereka tidak diganggu, tapi Pasupati sama sekali tidak peduli. Semua itu kemudian diceritakan kepada Sruti. Ibu dan anak perempuan itu menangis bersama meratapi nasib mereka. Pasupati sibuk mengurus Sruti, padahal persaingan antar gangster semakin memanas. Tangan kanan Narayana, Ganesh, mulai berani memeras pengusaha di wilayah kekuasaan kelompok Alibai. Hal itu tidak diterima oleh Alibai yang ada di luar negeri. Guru selaku tangan kanan Alibai mengajak Narayana bertemu untuk membicarakan kelancangan Ganesh.
Pandu juga diajak dalam pertemuan itu. Narayana kaget melihat Pandu bersama kelompok gangster Alibai. Padahal beberapa waktu lalu, Pandu dibayar untuk mengajar Males. Pandu merespon santai. "Jika Anda bayar saya, guru juga akan saya bunuh," ujar Pandu. Pengakuan Pandu tentu saja membuat semua orang kaget. Tapi begitulah Pandu, dia tidak memiliki kesetiaan. Di otak Pandu hanya untuk menghasilkan uang. Guru mulai membahas tindakan Ganesh yang telah melampaui batas. Apalagi Ganesh mengaku tidak takut dan tidak mengenal Alibai. Guru meminta Narayana menyerahkan Ganesh untuk dihukum. Ganesh tetap lantang menunjukkan keberaniannya. Rupanya kesombongan Ganesh karena didukung oleh Narayana. Secara terang-terangan, Narayana juga mengaku tidak takut dengan Alibai. Pandu merasa gatal dengan obrolan yang tidak penting itu. Pandu bingung untuk apa sebenarnya diadakan pertemuan. Secara baik-baik, Pandu minta izin kepada guru untuk membunuh Narayana dan anak buahnya yang hadir. Ucapan Pandu menyulut amarah kelompok Narayana. Berani-beraninya Pandu bicara seperti itu di wilayah mereka. Ganesh memegang kerah baju Pandu dengan pistol di tangannya. Sekali lagi, Pandu meminta izin guru untuk membunuh Ganesh. Sikap angkuh Pandu yang seorang pemula dalam dunia gangster membuat Ganesh bertambah gusar. Tapi tangan Pandu bergerak lebih cepat. Pandu menembak mati Ganesh dengan pistolnya sendiri. Pertarungan antar gangster pecah. Mereka saling tembak. Pandu tampil menjadi orang yang sangat mematikan. Kelompok Narayana terpojok sehingga memilih melarikan diri. Setelah urusan kekerasan selesai, Pandu melanjutkan PDKT dengan Sruti. Sikap Sruti juga positif. Sepertinya cinta Pandu bertepuk dua tangan. Tapi Pandu sama sekali tidak pernah bicara cinta, apalagi mengungkapkan isi hatinya. Tetangga Sruti, Brahmi, melaporkan kedekatan Pandu dan Sruti kepada Pasupati. Saat itu juga Pasupati melabrak Pandu yang sedang bermain basket. Pasupati masih ingat bahwa Pandu adalah orang yang memberinya pistol pada malam insiden pembunuhan. Pandu diingatkan untuk tidak mendekati Sruti lagi. Kali ini Pasupati berurusan dengan orang yang salah. Urat takut Pandu sudah putus. Pandu secara lantang mengakui pistol yang sempat diberikan kepada Pasupati adalah miliknya. "Pistol itu milik saya dan Sruti juga milik saya," tegas Pandu. Pasupati ingin menembak Pandu, tapi Pandu sama sekali tidak gentar. Pandu jauh lebih mudah membunuh Pasupati tanpa harus mempertanggungjawabkan pelurunya. Pasupati cukup syok dengan keberanian Pandu, apalagi kebusukannya sebagai polisi yang sering menerima suap sudah diketahui oleh Pandu. Pasupati memilih pergi meninggalkan Pandu. Gagal menghadapi Pandu, Pasupati menemui Sruti yang sedang berada di tempat aerobik. Sruti dilarang bertemu Pandu. Jika tidak, Pasupati akan menghancurkan hidup Sruti dan keluarganya. Setelah Pasupati pergi, ayah Ajay menyarankan Sruti untuk segera menikah. Dengan begitu, Sruti bisa terhindar dari pria jahat seperti Pasupati. Setelah berpikir panjang, Sruti mengajak Pandu bertemu. In person. Wanna share something? Sruti bicara jujur jika dirinya mencintai Pandu. Sruti juga yakin bahwa Pandu memiliki perasaan yang sama. Pandu mengaku sangat mencintai Sruti sejak pandangan pertama. Hanya saja Pandu merasa bukan pria yang tepat untuk menjadi pendamping hidup Sruti. "Saya tidak berpendidikan, saya pengangguran. Kelebihan saya hanya memiliki wajah tampan. Tidak ada kelebihan lain. Saya orang yang tidak berguna," ucap Pandu. Cinta Sruti sudah terlanjur membara. Sruti tetap mencintai Pandu apapun kondisinya. I love. Suasana romantis itu dirusak dengan serangan yang datang dari anak buah Narayana. Pandu melawan mereka semua. Sruti kaget menyaksikan aksi Pandu. Apa yang dilakukan Pandu bukan sekedar memukul para penyerang, tapi Pandu membunuh mereka. Sungguh Sruti tidak pernah menduga sosok Pandu begitu buas dan beringas. Sruti sampai menangis ketakutan melihat Pandu menghabisi nyawa orang. Pandu membunuh semua penyerang.
Setelah situasi terkendali, Pandu kembali menanyakan cinta Seruti. Saya seorang penjahat, saya menghasilkan uang dengan memukul atau membunuh orang. Masih bisakah kamu mengucapkan I love you? Ujar Pandu. Seruti tidak tahu harus menjawab apa, dadanya masih sesak dengan kengerian Pandu. Seruti hanya bisa menangis meratapi cintanya yang penuh dilema. Jumlah korban Pandu sekitar 10 orang. Mayat mereka masuk berita di televisi. Seruti yang menontonnya bertambah dilema. Guru dan Males menyalahkan Pandu karena membunuh tanpa koordinasi. Pandu beralasan membunuh anak buah Narayana karena diserang. Mona jadi semakin kagum dengan Pandu. Mona menemui Pandu di rumahnya. Serangan dari anak buah Narayana datang lagi untuk balas dendam. Cukup mudah bagi Pandu dan Mona melumat lawan yang datang. Bahkan Pandu tidak membiarkan para penyerang kabur. Seruti yang datang untuk bertemu Pandu kembali melihat pembunuhan di depan matanya. Padahal Seruti memiliki mimpi bisa hidup bahagia bersama suaminya. Seruti meminta Pandu berhenti melakukan kekerasan. Sayangnya respon Pandu tidak menunjukkan komitmen. Seruti dibuat menangis lagi oleh Pandu. Sungguh malang nasib cinta Seruti. ఏ జంట కనిపించినా నువ్వే గుర్తొస్తావు. పొడిగా ఎవరు కనిపించినా నువ్వే గుర్తొస్తావు. తిరిగి ఉంటే ఇంకా గుర్తొస్తావు. అన్నం తింటుంటే గుర్తొస్తావు. అది బాగా నచ్చింది. ఏం చేస్తుంటాడో కానీ నువ్వే చేస్తున్నావు. Parahnya, gangguan dari Pasupati terus datang. Pasupati menelpon Ibu Seruti, Laksmi, untuk menanyakan kapan pernikahan bisa diatur. Laksmi memohon agar Pasupati tidak menghancurkan hidup putrinya. Seruti akan dinikahkan dengan pria lain. Pasupati tidak bisa menerima kata penolakan. Untuk membuat Seruti tidak bisa menikah dengan pria manapun, kehormatannya akan dihancurkan. Pasupati mengirim banyak preman ke rumah Seruti. Para preman itu bersikap kurang ajar. Ibu dan adik Seruti tidak bisa berbuat apa-apa. Seruti dibuat seolah-olah diperkaos. Adik Seruti, Barat, meminta bantuan kepada para tetangga yang banyak datang menonton. Tapi tidak ada yang berani memberikan pertolongan. Barat berlari mencari Pandu. Para preman itu pergi setelah merusak kehormatan keluarga Seruti. Tiba-tiba Pasupati datang bersama anak buahnya di kepolisian. Pasupati menanyakan kasus pemerkosaan yang diduga menimpa Seruti. Pertanyaan itu semakin menghancurkan kehormatan Seruti. Di waktu yang bersamaan, Barat berhasil menemukan Pandu. Saat itu juga Pandu berlari ke rumah Seruti. Sayangnya Pasupati sudah pergi. Pandu hanya menemukan Seruti dan ibunya yang menangis berpelukan. Amarah Pandu membara dengan semua yang terjadi. Pandu mengajak Barat pergi mencari para preman itu. Sayangnya mereka tidak ditemukan. Pandu melampiaskan amarahnya kepada orang yang paling dicurigai. Siapa lagi kalau bukan Pasupati? Pandu menutup kepala Pasupati agar tidak dikenali, lalu menghajarnya hingga babak belur. Beberapa hari kemudian, Seruti ingin dilecehkan lagi oleh para preman yang sempat datang ke rumah Seruti. Barat menelpon Pandu dari kereta api. Secepat mungkin Pandu datang untuk melindungi Seruti. Seperti biasa, Pandu tidak menghajar para preman itu, tapi Pandu membunuh mereka. Begitu entengnya Pandu membunuh, Seruti jadi lebih takut melihat Pandu daripada preman. Tapi Seruti tetap saja sangat mencintai Pandu. Seruti menangis memeluk Pandu. I love you. నీ కౌగిలిలో ఇంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందని తెలియదు. Sementara itu, Komisaris Polisi Pasha Kadri mendapat informasi dari anak buahnya bahwa Ali Bai akan segera datang ke India.
Komisaris berkomitmen untuk menangkap Alibay. Pada saat Alibay datang, hal pertama yang dilakukan adalah membunuh saingannya. Alibay menembak mati gangster Narayana dengan sangat mudah. Selanjutnya, Alibay ingin bertemu anak buahnya yang bernama Pandu. Alibay penasaran seperti apa sosok Pandu yang sering dibicarakan tentang keberaniannya. Mereka bertemu di sebuah klub. Sikap Pandu biasa saja saat bertemu dengan Alibay. Pandu sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat. Alibay justru terkesan dengan keberanian dan gaya Pandu. Sebuah tugas baru diberikan secara khusus untuk Pandu. Tugasnya yaitu membunuh seorang menteri pada tanggal 17 Agustus. Pandu bersedia menerima tugas itu. Tidak lupa Pandu mengingatkan Alibay untuk bergegas pergi dari klub. Keberadaan Alibay di tempat umum tidak aman karena polisi menargetkannya. Kekhawatiran Pandu terbukti terjadi. Tidak berselang lama, pasukan polisi yang dipimpin Komisaris Pasha Kadri melakukan penggerebekan. Alibay ditangkap tanpa sempat memberikan perlawanan. Komisaris membawa Alibay ke sebuah tempat rahasia. Alibay santai-santai saja tanpa menunjukkan rasa takut. Komisaris jadi geram dan berkali-kali menampar Alibay. Komisaris Pasha Kadri bukan seperti polisi lain yang bisa disuap. Untuk menghancurkan kesombongan Alibay, komisaris memerintahkan anak buahnya melakukan penjagaan ketat. Perlakukan dia seperti ayam, pukul dia jika dia tidur, ucap komisaris. Anak buah Alibay tidak tinggal diam. Guru meminta bantuan menteri untuk membebaskan Alibay. Tapi nama Alibay tidak ada dalam catatan penangkapan kepolisian. Petinggi kepolisian juga digunakan untuk membebaskan Alibay, tapi komisaris berbohong kepada atasannya. Komisaris mengaku belum pernah menangkap Alibay. Komisaris sangat menyadari pengaruh Alibay. Itulah yang membuatnya menahan Alibay di tempat rahasia. Oke, Ya, Aris. Orang-orang yang menjaga Alibay juga polisi pilihan. Mereka tidak membiarkan Alibay tidur. Alibay benar-benar disiksa secara fisik maupun psikis. Guru bingung bagaimana cara membebaskan Alibay. Mona menyarankan untuk memanfaatkan hubungan putra menteri Raju yang berpacaran dengan putri ACP Divya. Rencana itu dijalankan. Divya dibuat pingsan oleh Raju. Lalu kehormatan Divya dihancurkan. Adegan itu direkam. Video rekaman digunakan untuk menundukkan komisaris. Setelah melihat isi rekaman video putrinya, komisaris menangis histeris. Guru mengancam akan menyebarkan rekaman itu jika Alibay tidak dibebaskan. Komisaris dibuat tidak berdaya sehingga terpaksa melepas Alibay. Guru dan Mona ingkar janji. Meski Alibay sudah dibebaskan, mereka tetap menyebarkan isi video ke internet dan media. Komisaris bersama istrinya semakin terguncang. Komisaris tidak bisa bertindak tegas karena Divya masih berada di tangan para penjahat. Alibay memang sangat dendam kepada komisaris atas penyiksaan yang telah diterima. Dendam itu ditumpahkan juga kepada Divya. Alibay memerintahkan anak buahnya untuk memperkaos Divya sebelum dikembalikan ke komisaris. Divya memberontak sekuat tenaga. Divya memastikan Alibay dan semua anak buahnya akan mati. Ayah saya akan membunuh kalian semua. Ayah saya sudah mengetahui semua rahasia kalian dari petugas polisi yang menyamar, ujar Divya marah. Alibay kaget mendengar ancaman Divya. Kata-kata Divya tentang adanya petugas polisi yang telah menyusup membuat Alibay khawatir. Divya disuntikkan obat sehingga bicara jujur. Nama petugas polisi yang bekerja untuk komisaris adalah Surya Narayana. Untuk mengetahui musuh dalam selimut itu, Alibay menghubungi antek-anteknya di kepolisian. Siapa lagi kalau bukan Pasupati? Dalam waktu singkat, Pasupati bisa mengetahui tentang Surya Narayana. Berdasarkan catatan di kepolisian, Surya Narayana merupakan mantan subinspektur yang sudah pensiun. Polisi yang menyamar dan menyusup ke geng Alibay adalah putra Surya Narayana. Pasupati bisa mendapatkan foto Surya Narayana yang ternyata pengelola tempat senam atau ayah Ajay. Tapi Pasupati tidak bisa menemukan informasi apapun tentang putranya.
Keberadaan petugas polisi itu benar-benar rahasia. Alibai bergerak cepat menemui Surya Narayana yang sedang berada di tempat senam aerobik. Kebetulan Sruti juga ada di sana. Anak buah Alibai telah menangkap putra Surya Narayana yang dianggap sebagai polisi menyamar. Ajay juga mengaku namanya Krishna Manohar. Jiwa Surya Narayana terguncang melihat putranya telah menjadi mayat. Alibai juga akan menembak Surya Narayana. Tangannya terhenti saat mendengar Surya Narayana menyebut putranya sebagai Ajay, bukan Krishna Manohar. Alibai memaksa Surya Narayana bicara jujur tentang putranya. Jika dia Ajay, lalu siapa Krishna Manohar? Siapa putramu yang ingin menangkap saya? Tanya Alibai. Disinilah plot twist film dimulai. Ternyata Ajay adalah yatim piatu yang dibesarkan sejak kecil oleh Surya Narayana. Putra kandung Surya Narayana lah yang sebenarnya hidup dalam penyamaran. Dengan suara lantang, Surya Narayana bercerita tentang sosok putranya dengan penuh bangga. Dialah IPS Krishna Manohar yang merupakan petugas polisi terbaik India. Krishna Manohar IPS! Son of Surya Narayana! Am I right? Ternyata Krishna Manohar adalah Pandu. Tapi hanya penonton yang tahu, sedangkan Alibai tidak mengetahuinya. Sosok Krishna Manohar alias Pandu bukanlah polisi kaleng-kaleng. Krishna Manohar tercatat sebagai penembak terbaik dan juga pelari terbaik. Saya sangat bangga menceritakan tentang putra saya, ucap Surya Narayana. Krishna Manohar telah membunuh banyak penjahat. Mereka tidak ditangkap karena bisa mempermainkan hukum. Itulah yang membuat Krishna Manohar sangat beringas menghadapi penjahat. Istri saya dibunuh oleh penjahat seperti Anda. Karena itulah putra saya hidup dalam penyamaran agar saya tidak mendapat masalah, ungkap Surya Narayana. Alibai tidak bisa memprediksi siapa Krishna Manohar. Surya Narayana juga tidak mau membuka itu. Anda akan tetap membunuh saya jika saya katakan atau tidak. Tapi ingatlah, setelah Anda membunuh saya, Anda juga pasti akan dibunuh oleh putra saya. Dia akan membunuh kalian semua, ucap Surya Narayana. Benar saja, Alibai menembak mati Surya Narayana. Putranya pasti akan datang melihat mayat ayahnya. Sruti yang melihat pembunuhan itu hanya bisa melongo dan menangis. Berita kematian Surya Narayana segera sampai ke Krishna Manohar alias Pandu. Saat itu juga Pandu datang. Alibai dan semua orang kaget melihat sosok Krishna Manohar adalah Pandu. Orang yang paling kaget tentu saja Sruti, kekasihnya yang dianggap penjahat dan pengangguran ternyata petugas IPS terbaik India. Kematian sang ayah membuat Pandu tidak peduli lagi dengan penyamarannya. Jiwa Pandu terguncang melihat ayah tercinta telah menjadi mayat. Ditambah lagi saudara tirinya Ajay juga meninggal. Pandu yang selalu tegar kali ini hatinya hancur. Pandu menangis memeluk tubuh ayahnya yang bersimbah darah. Penyamaran Pandu terasa sia-sia jika pada akhirnya sang ayah terbunuh. Air mata Pandu menetes begitu saja. Setelah menyelesaikan ritual kematian sang ayah, satu-satunya tujuan hidup Pandu adalah balas dendam. Komisaris polisi Pasha Kadri juga mendukung Pandu untuk menghancurkan kelompok Alibai. Hanya saja komisaris tidak bisa ikut membantu karena putrinya masih disandra. Sruti yang sejak tadi menonton tidak kuat lagi menahan diri. Sruti menangis memeluk Pandu. Sruti memohon agar Pandu tidak lagi melakukan kekerasan. Tapi Pandu tetap memilih pergi. Hari itu akan menjadi hari terakhirnya sebagai orang jahat. Please, Pandu. Pandu adalah polisi cerdas. Untuk mengetahui keberadaan Alibai, Pandu mengajak Pasupati ikut. Pasupati tidak berdaya kecuali patuh karena ditodong senjata. Kebetulan Pasupati juga mendapat panggilan telepon dari Alibai. Berkat Pasupati, Pandu mengetahui lokasi Alibai. Pandu bergerak cepat setelah sampai di lokasi.
Kedatangan Pandu dilaporkan oleh Pasupati kepada Alibai. Inilah pertempuran terakhir antara Pandu melawan Angkara Murka. Satu persatu anak buah Alibai dibunuh. Keberingasan Pandu benar-benar tidak terbendung. Pandu unggul berperang melawan puluhan orang. Pandu berhasil membunuh guru dan juga Mona. Saat itulah Pandu melihat Divya yang dijadikan tawanan. Pandu membebaskan Divya dan menyuruhnya pergi menjauh. Kini Pandu akan menghadapi Alibai dan anak buahnya yang tersisa. Kematian sang ayah melipat gandakan keganasan Pandu. Tak seorang pun penjahat dibiarkan hidup. Alibai sampai ngeri melihat betapa brutalnya seorang Pandu alias Krishna Manohan. Rupanya gangster Alibai tidak bisa bertarung, dia hanya menang gaya. Pandu menghajar dan menyiksa Alibai. Setelah itu Pandu menghabisi nyawa penjahat yang telah membunuh ayahnya. Pandu menelpon komisaris untuk melaporkan kematian Alibai. Putri komisaris juga dipastikan sudah aman. Polisi Pasupati tidak bisa berbuat apa-apa melihat Alibai sudah menjadi mayat. Hanya saja Pasupati kaget mendengar Pandu memberitahu komisaris bahwa dirinya telah terbunuh. Benar saja, saat itu juga Pandu menembak mati Pasupati. Oke, semua orang jahat sudah mati. Itu pertanda film selesai. Cerita Mimin berakhir di sini. Bye-bye.